Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karimil Amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbabar rasuli sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ibadah Jumat kali ini di akhir bulan Sa'ban, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian hamba Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan komitmen iman kita, sehingga kita dimudahkan dalam melangkahkan kaki kita untuk menunaikan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini Allah jadikan Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita tentu menginginkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dimudahkan dalam urusan rumah tangga kita. Kita ingin dimudahkan dalam setiap pekerjaan kita. Dan kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap titian interaksi sosial kita. Dan tentunya puncaknya, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hidupnya mudah, ingin matinya dimudahkan, dikuburkannya mudah, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dideksikan sebagai kata syafaat. Kemudahan yang dijaminkan oleh Allah untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam istilah Al-Quran diistilahkan dengan kata syafaat. Maka kita sering mendengar bahwa kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'ah. Sungguh kemudahan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menginginkan kemudahan dalam hidup kita, kenyamanan dalam aktivitas kita,
dimudahkan oleh Allah dalam setiap interaksi sosial kita, maka tidak ada jalan lain tentunya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci syafaat, kunci kemudahan, kata Allah, lillahi syafa'atu jami'ah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaminan kemudahan itu Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam, kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamun alaihi ya Yahya, aku jamin kehidupanmu yauma wulida, ketika engkau dilahirkan sampai berkehidupan di dunia. Wa yauma yamutu, dan ketika engkau diwafatkan dan berada dalam alam kubur. Wa yauma yub'atsu hayya, dan ketika engkau nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan riang gembira." Janji ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya untuk mendapatkan kemudahan ini, mendapatkan syafaat ini, maka kita disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa setiap kita selesai sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, milikmulah semua kemudahan. Hanya darimulah semua kemudahan. Maka tentunya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana jalan menuju salam itu? Bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka untuk memperoleh informasi kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita melihat, membuka dan mempelajari hadis-hadis yang sahih. Karena informasi kebaikan, kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai kepada kita tentunya dari kabar para sahabat yang dituangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Sa'id Al-Makbar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bisafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia yang tinggal di dunia ini yang akan mendapatkan syafaatmu kelak yaumul qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah." Sungguh aku telah mengira wahai Abu Hurairah. "Laqad dhanantu an la yas'alani an hadzal hadis ahadum awwalu minka." Sungguh aku mengira bahwa tidak ada seorang pun yang mendahului engkau untuk menanyakan tentang ini. "Liman ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Karena aku melihat engkau begitu gigih dalam mencari hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan pujian dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, di mana beliau bukanlah sahabat awalun dalam masuk Islam. Beliau masuk Islam ketika tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi beliau nanti merupakan salah satu dari perawi hadis yang terbanyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pujian melalui hadis ini. "Laqad zonantu," kata Rasulullah, "sungguh aku sudah mengira bahwa tidak ada seorang pun yang akan menanyakan tentang ini." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab,
as'adun nas, manusia yang paling bahagia, bisafaati, yang akan mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, man qala la ilaha illallah. Orang yang mampu berkata la ilaha illallah. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak berhenti di situ. Tidak cukup man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah, khalisan min qalbihi au nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapat syafaat di sisi yaumul qiyamah nanti adalah orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat khalisan min qalbi au nafsihi. Harus mengalir ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mencukupkan bagi kita kaum muslimin hanya mampu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mampu mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mengisyaratkan itu? Karena jelas setiap kita kaum muslimin, ketika kita masuk ke dalam Islam, kita sudah barang tentu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi itu tidak cukup untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, khalisan min qalbihi au nafsihi. Kalimat itu harus mengalir dalam jiwa dan raganya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ada dua status. Yang pertama, manakala kita seorang muslim, kemudian naik menjadi seorang mukmin. Di saat itulah ketika kita sudah menjadi seorang mukmin, maka kita akan berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14, ketika sekelompok Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Wahai Rasulullah, kami datang dan kami mengaku beriman. Kemudian kata Allah, kul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kemudian walamma yadhulil iman fi qulubikum, tunggulah sampai iman itu masuk ke dalam hatimu. Ayat surah Al-Hujurat ayat 14 membuktikan, menegaskan bahwa ada perbedaan antara kaum muslimin dan kaum mukminin. Tentunya kita ingin di bulan yang mulia ini, di akhir, di penghujung bulan Sya'ban, kita mendapatkan syafaat nantinya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa esensi kebahagiaan seorang mukmin tidak pada hartanya, tidak pada kedudukan dan jabatannya. Kalau hartanya Qarun laknatullah, yang Allah jadikan sebagai contoh manusia terkaya dalam Al-Quran, kehidupannya tidak bahagia. Kita lihat Namrud yang dengan tahtanya, Fir'aun dengan kedudukannya yang sangat tinggi, dalam kehidupannya tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka hari ini esensi kebahagiaan seorang mukmin manakala dia mampu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang mukmin ingin mengetahui bagaimana ciri iman yang telah masuk ke dalam hati. Maka oleh karenanya dalam semua diksi Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kata iman, senantiasa dihadirkan, disandingkan dengan kata amal soleh. Hampir di setiap ayat yang didahului oleh kata iman, senantiasa disandingkan dengan amal soleh.
amal yang didorong oleh keimanan itulah amal soleh. Seperti dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa qala aizan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian dalam surah yang lain, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amanu disandingkan dengan salat. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan yang sudah mengalir dalam hati itu dicirikan dengan bagaimana amal soleh kita. Bagaimana ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan itulah titian-titian syafaat yang kita kumpulkan di dunia ini. Dari amal-amal soleh dengan didorong keimanan itulah yang kita bisa melihat sejauh mana tumpukan syafaat yang akan kita petik nanti di akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, tidak cukup, tidak mudah untuk mendapatkan syafaat. Man qala la ilaha illallah, tanpa ada khalisam min qalbihi au nafsihi, tanpa ada hatinya dan jiwanya benar mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan oleh ayat Al-Quran, walamma yadhulil iman fi qulubikum. Selama iman belum masuk ke dalam hati kalian, maka kalian belum dikatakan seorang mukmin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada khutbah singkat ini kita termasuk orang-orang yang mampu menyiapkan tangga-tangga syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita tingkatkan iman kita. Kita persiapkan tentunya di akhir bulan Sya'ban ini kita harus dalam kondisi gembira untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempatkan diri kita, memberi kesempatan buat kita untuk tahun ini menyelesaikan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tundukkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita, apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma idfa' annal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wal bagh wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hasa Indonesia wa min buldanil muslimina amah. Allahumma rabbana taqabbal du'a
ربنا تقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة